FC Barcelona berhasil mengambil tahta juara Liga Spanyol di musim 2022-2023 mengalahkan rival-rivalnya. Dan trofi juara Liga Spanyol pertama bagi Xavi sebagai pelatih, meskipun kita ketahui musim 2022-2023 adalah musim yang berat bagi Barcelona dikarenakan sedang mengalami masalah finansial. Imbasnya mereka sulit untuk mendaftarkan beberapa pemain baru dikarenakan hal tersebut. Apakah krisis keuangan yang dialami Barca berlanjut untuk musim depan dan bisa berpengaruh kepada tim untuk mendatangkan pemain bintang? Dan strategi transfer apa yang akan diterapkan Barcelona demi memperkuat timnya untuk musim depan? Di episode kali ini, Flama Kick akan membahas perkembangan Barcelona mempersiapkan tim untuk musim depan di bawah arahan legendanya sendiri, Xavi Hernandez. She fill my mind up with ideas. I'm the highest in the room. Hope I make it out of here. She saw my eyes, she know I'm home. I see some things that you like there. Pelatih Xavi Hernandez menyebut banyak pemain bintang ingin gabung Barcelona. Ini menjadi dilema karena Blaugrana masih belum bisa belanja akibat krisis keuangan. Seperti kita ketahui, Barcelona telah berhasil menjuarai Liga Spanyol 2022-2023. Namun itu tidak serta-merta mengatasi masalah finansial yang melanda. Meski demikian, Xavi menyebut banyak pemain besar yang sejatinya sangat dibutuhkan Barcelona bersedia bergabung. Itu berdasarkan hasil diskusi. Saya hanya akan mengatakan bahwa semua pemain yang saya ajak bicara ingin datang ke Barcelona. Jelas Xavi dilansir dari Tutto Mercato. Tidak seseorang telah mengatakan kepada saya, tidak, saya lebih suka klub lain. Lanjut pelatih asal Spanyol itu. Xavi mengatakan kondisi ekonomi yang menerpa telah memaksa Barcelona untuk bersabar dalam bursa transfer. Sebab untuk saat ini mendatangkan pemain baru rasanya cukup sulit. Kami mungkin tidak dapat membeli pemain yang diinginkan pada bursa transfer musim panas ini. Ini adalah kenyataan, keluh Xavi. Xavi menegaskan tidak pernah iri dengan tim-tim besar yang boros saat belanja pemain. Karena itu dia akan berusaha maksimalkan pemain yang ada saat ini. Kami tidak berada pada level ekonomi yang sama dengan Man City, Bayern, atau Real Madrid. Kami berada benar-benar dikondisikan oleh permainan yang adil, tutupnya. Kimmich punya kontrak hingga tahun 2025 mendatang bersama Bayern Munchen. Die Rotten membandrol Kimmich seharga 80 juta euro. Angka ini jelas bukan angka yang mudah dipenuhi Barcelona di tengah masalah finansial yang sedang dialami tim. Untuk merealisasikan transfer Kimmich, Barcelona harus menjual beberapa pemainnya terlebih dahulu untuk mematuhi aturan financial fair play. Selain Kimmich, Barcelona juga bisa mendaratkan Sofyan Amrabat. Baru-baru ini dirumorkan bahwa Fiorentina bersedia melepas pemain Maroko itu dengan harga sekitar 20 juta euro. Angka tersebut jelas lebih realistis dengan kondisi keuangan Barcelona saat ini. Namun raksasa Catalan tersebut bisa saja mendaratkan Kimmich apalagi berhasil meyakinkan sang pemain dan manajemen Bayern Munich untuk mendaratkannya dengan harga yang lebih rendah. Dilansir dari jurnalis Fabrizio Romano, Felix mengutarakan keinginannya tanpa malu-malu. Saya sangat ingin bermain di Barcelona, ujar Felix. Sayangnya pemain berusia 23 tahun ini belum mendapatkan tawaran apapun dari Barcelona. Kalau sampai ada, Felix tidak ragu menerimanya. Barcelona akan selalu jadi pilihan pertama saya. Saya ingin bergabung bersama mereka. Ini sudah jadi impian saya sejak kecil, ungkapnya. Masalahnya tidak mudah bagi Barcelona mendatangkan Felix dengan kondisi keuangan yang tidak stabil. Bukan hanya dari segi gaji, tetapi juga dari segi biaya transfer. Atletico dulu memboyongnya dari Benfica dengan mahar 127,2 juta euro. Dengan kontraknya yang masih ada hingga 2027, Atletico tidak berencana melepasnya dengan harga murah. Menurut Mimin sih kecil kemungkinan Barca mampu mendatangkan Joao Felix untuk bursa transfer kali ini. Karena telah disebutkan kalau Atletico Madrid nggak bakal melepas Felix dengan harga murah. Dan yang Mimin tahu keuangan Barca sedang tidak baik-baik saja.
Ferran Torres sempat dirumorkan akan meninggalkan Barcelona. Winger asal Spanyol itu angkat suara soal rencananya. Torres masuk dalam rumor transfer Barcelona. Pemain berusia 23 tahun itu kabarnya masuk daftar jual Blaugrana. Beberapa klub yang dikaitkan oleh ex-pemain Manchester City itu salah satunya adalah Aston Villa yang tertarik membawanya kembali ke Liga Inggris. Di tengah rumor tersebut, Torres angkat suara. Pemain yang musim lalu membuat 7 gol dari 45 penampilan itu menegaskan ingin bertahan di Camp Nou. Saya tidak sabar untuk lanjut di Barcelona. Saya sangat senang di Barca dan rencana saya adalah lanjut di klub ini, kata Ferran Torres dilansir AS. Saya ingin menunjukkan bahwa saya adalah pemain yang sangat bagus. Saya tahu saya belum bisa membuktikannya. Meskipun ketika saya tiba, saya sedikit membantu sehingga tim akhirnya lolos ke Liga Champions. Saya memiliki permainan yang sangat bagus. Saya sadar bahwa di dunia sepak bola, hidup banyak berubah. Hari ini Anda berada di Barcelona dan besok entah di mana, ungkapnya. Situasi Ferran Torres menjadi sulit musim lalu. Kedatangan Raphinha membuatnya bersaing di posisi sayap Barcelona. Belum keberadaan Ousmane Dembele dan Ansu Fati yang juga membuatnya bersaing di depan. Total, Ferran Torres punya catatan 71 penampilan dalam 2 musim di Barcelona. Sebanyak 14 gol ia cetak, yang membantu memenangkan gelar La Liga dan Piala Super Spanyol. Duo Premier League Arsenal dan Newcastle United kabarnya menjadi tim yang terdepan untuk memboyong Raphinha dari Camp Nou. Meski demikian, sang pemain dengan tegas menolak tawaran untuk kembali ke Inggris. Saya akan bertahan di Barca musim depan dan musim depannya lagi dan terus bertahan. Kontrak saya masih berlaku untuk waktu yang lama. Barcelona adalah kota yang saya cintai. Kami orang Brazil bahagia tinggal di sini, tutur Raphinha dilansir dari 90 Min. Pada tahun pertamanya bersama Blaugrana, Raphinha menyumbangkan 10 gol dan 12 assist dari 50 penampilannya di seluruh ajang kompetisi. Catatan tersebut menunjukkan bahwa Raphinha tampil baik meski sempat menerima kritik di awal ketibaannya. Menurut banyak rumor yang beredar di Spanyol, Barcelona sudah punya daftar pemain yang hendak diincar. Setidaknya ada 4 pemain yang masuk radar. Barcelona menargetkan 2 pemain dari tim besar, Joshua Kimmich dari Bayern Munchen dan Marcelo Brozovic dari Inter Milan. Keduanya sulit didapatkan karena perkara biaya transfer. Untuk Brozovic sendiri sudah resmi pindah ke Liga Arab. 2 pemain lainnya adalah Martin Zubimendi dari Real Sociedad dan Ruben Neves dari Al Hilal. Nama terakhir baru saja hijrah dari Wolverhampton. Sedangkan klausul pelepasan Zubimendi terlalu besar untuk ditebus Barcelona. Busquets meninggalkan klub yang dibelanya selama 15 tahun begitu habis kontrak pada 30 Juni 2023. Perlu diketahui Busquets pada bulan Mei lalu sudah mengatakan bahwa ia akan meninggalkan Barcelona setelah kontraknya habis di akhir musim dan mengakhiri 18 tahun karirnya bersama klub Catalunya tersebut. Bersama Barcelona, ia telah mencatatkan 700 penampilan di semua kompetisi dan berhasil memenangkan 9 trofi La Liga, 7 Copa del Rey, 3 Liga Champions, dan 3 gelar Piala Dunia antar klub. Gelandang berusia 35 tahun itu akan kembali bereuni dengan mantan rekan setimnya, Lionel Messi, yang juga baru diperkenalkan secara resmi sebagai pemain baru Inter Miami. Barcelona dan Alba telah sepakat mengakhiri kontrak sang pemain setahun lebih yang berlaku hingga musim 2023-2024, kata Barcelona di situs resminya. Sejatinya kontrak Jordi Alba bersama Barcelona baru akan berakhir pada akhir musim 2023-2024. Namun pemain yang beroperasi sebagai bek sayap itu memutuskan untuk mencari tantangan baru dengan status bebas transfer. Perlu diketahui Jordi Alba bergabung dengan Barcelona dari Valencia pada 2012 dengan mahar senilai 14 juta euro atau sekitar 224 miliar rupiah. Selama membela Blaugrana, pemain berusia 34 tahun itu telah meraih 6 gelar Liga Spanyol dan 1 Liga Champions pada musim 2015. Selain itu, Jordi Alba juga tercatat telah tampil sebanyak 458 dan mencetak 27 gol untuk Barcelona. Sayangnya pada musim 2022-2023 ini, Alba mengalami penurunan menit bermain lantaran Xavi Hernandez
memilih untuk memberikan jam terbang kepada pemain muda Alejandro Balde. Dikarenakan Jordi Alba akan menyusul Sergio Busquets pindah ke Inter Miami ikut bereuni dengan Lionel Messi. Patut diapresiasi buat manajemen Barcelona untuk strategi transfer musim 2023-2024. Barcelona mampu mendatangkan 4 pemain baru, 1 pemain muda asal Brasil dan 3 pemain free transfer. Walaupun free transfer, menurut Mimin pemain yang didatangkan Barcelona berkualitas, meskipun pemain tersebut sudah tua. Setelah mendatangkan Gundogan, Inigo Martinez, Barcelona juga mengumumkan bahwa mereka sudah resmi mengamankan transfer Vitor Roque dari Atletico Paranaense yang berposisi sebagai penyerang. Dengan 15 gol dalam 31 pertandingan di musim 2022-2023, Roque telah memenangkan kejuaraan negara bagian Paraná dan merupakan salah satu pencetak gol terbanyak Brasil. Dia juga memenangkan gelar U20 Amerika Selatan Februari lalu dan menjadi pencetak gol terbanyak turnamen dengan 6 gol. Meskipun dibeli pada awal musim 2023-2024, Vitor Roque baru akan bergabung dengan Barcelona musim depan. Vitor Roque akan tetap bermain untuk klub asalnya Atletico Paranaense pada musim ini. Barcelona secara resmi merekrut Gundogan secara gratis setelah kontraknya dengan Manchester City habis pada musim panas ini. Dia menandatangani kontrak selama 2 tahun dengan klub papan atas Liga Spanyol itu. Gundogan resmi diperkenalkan sebagai rekrutan anyar Barcelona di Ciutat Esportiva Joan Gamper karena Stadion Camp Nou sedang direnovasi. Kedatangan Gundogan bertepatan dengan hengkangnya Sergio Busquets. Gelandang berusia 34 tahun itu tidak diperpanjang kontraknya oleh Barcelona. Namun Gundogan bukanlah pengganti Busquets jika dilihat dari gaya main keduanya. Peran dan posisi mereka di lapangan tengah cukup berbeda. Gundogan acap bermain sebagai pemain nomor 8, bergerak bebas ke sekitar dan ke dalam kotak penalti. Busquets adalah pemain nomor 6 yang biasa menjaga lini tengah jauh di belakang. Terlepas dari kabar tersebut, Gundogan mengaku senang dan bangga bisa mengenakan jersey kebanggaan tim besutan Xavi Hernandez itu. Sebab mimpinya sejak remaja untuk bergabung dengan Barcelona kini telah terwujud. Barcelona mendatangkan Martinez dari Athletic Bilbao pada bursa transfer musim panas 2023. Los Culés merekrut sang pemain secara gratis dan mengikatnya dengan kontrak 2 tahun. Martinez menjadi pembelian kedua Barcelona di musim panas setelah Ilkay Gundogan dari Manchester City. Sama seperti Martinez, Gundogan direkrut secara cuma-cuma. Inigo Martinez dan Ilkay Gundogan sama-sama datang ke Barcelona di usia tak lagi muda. Keduanya saat ini sama-sama berumur 32 tahun. Martinez rencananya diplot untuk mengisi salah satu pos bek tengah Barcelona. Dia akan bersaing dengan Jules Koundé dan Andreas Christensen. Oriol Romeu bukan nama asing bagi publik Camp Nou, sebab dia adalah jebolan La Masia dan pernah bermain untuk tim utama Barcelona. Romeu menandatangani kontrak di Barcelona untuk 3 musim ke depan hingga 30 Juni 2026. Romeu memiliki klausul rilis senilai 400 juta euro. Musim lalu Romeu bermain untuk Girona FC, di mana dia menjalani musim yang hebat di bawah pelatih Michel, yang mengatakan dalam konferensi pers bahwa Oriol telah menjadikannya pelatih yang lebih baik. Romeu bisa membawa pengalaman dan ketenangan di lini tengah Xavi. Selain itu, dia adalah pemain dengan DNA Barca. Dia mendominasi permainan posisi dengan sempurna, memiliki kepribadian dan keterampilan kepemimpinan yang kuat. Dia adalah pemain tim yang tahu bagaimana membantu rekan satu timnya. Ada kemungkinan Barcelona akhirnya harus mengubah formasi pakem dari yang 4-3-3 jadi 4-2-3-1, dari single pivot menjadi double pivot. Melihat skuad Barcelona yang sekarang, para gelandang dan pemain terbaik mereka tidak ada yang cukup mumpuni berperan sebagai nomor 6. Justru kehadiran Gundogan bakal membantu Barcelona bermain dengan double pivot. Dia akan berduet dengan Frenkie de Jong di tengah dan mendukung pergerakan bebas Pedri di posisi gelandang serang. Namun jika Xavi masih bersikukuh bermain dengan single pivot, mau tidak mau ia harus memanfaatkan sumber daya yang tersedia di dalam tim. Musim lalu ia beberapa kali mencoba Frenkie de Jong bermain di posisi tersebut. Sergio Roberto, Frank Kessie, dan Eric Garcia juga sempat dicoba. Namun seperti yang para penggemar Barcelona tahu, di antara nama-nama tersebut tidak ada yang betul-betul cukup piawai memainkan peran Busquets.
Menurut Mimin, kemungkinan Oriol Romeu yang akan dicoba Xavi untuk menggantikan peran Busquets di Barcelona. Jika tak mendatangkan pemain baru lagi, ini adalah susunan skuad Barcelona untuk mengarungi musim 2023-2024 yang masih dominan diisi skuad musim lalu. Di posisi kiper, ada Marc-Andre ter Stegen, Iñaki Peña. Posisi bek ada Ronald Araujo, Andreas Christensen, Marcos Alonso, Jules Koundé, Eric Garcia, Inigo Martinez. Di posisi gelandang ada Pedri, Frank Kessie, Sergi Roberto, Frenkie de Jong, Ilkay Gundogan, dan Oriol Romeu. Dan di posisi penyerang ada Ousmane Dembele, Robert Lewandowski, Ansu Fati, Ferran Torres, dan Raphinha. Dengan datangnya Ilkay Gundogan, Mimin memprediksi Gundogan bakal berpengaruh besar terhadap permainan Barcelona di musim depan. Gundogan merupakan sosok yang sangat dibutuhkan Barcelona pada saat ini. Peran Ilkay Gundogan akan terlihat jelas di lini tengah Barcelona. Barcelona biasanya menggunakan formasi 4-3-3 dan akan mengkolaborasikan Gundogan bersama Frenkie de Jong dan juga Pedri. Dan untuk susunan pemainnya sebagai berikut. Untuk posisi penjaga gawang, tentu masih akan dipegang oleh Marc-Andre ter Stegen. Pemain muda Alejandro Balde akan mengisi posisi wingback kiri. Duet Andreas Christensen dan Ronald Araujo akan menjadi dinding yang solid di posisi bek tengah. Jules Koundé akan bermain di posisi wingback kanan. Untuk sektor gelandang sudah pasti akan diisi trio bintang Barcelona Frenkie de Jong di posisi nomor 6, akan mengemban peran Busquets sebagai gelandang bertahan. Ilkay Gundogan akan ditempatkan posisi sama seperti saat di Man City sebagai gelandang nomor 8. Pedri di nomor 10, gelandang serang untuk memberikan umpan-umpan manja ke trio penyerang Barca. Penyerang di sisi kiri akan ditempati oleh Ousmane Dembele. Namun jika Dembele cedera atau tidak terlalu perform, posisi tersebut menurut Mimin bisa digantikan oleh Ansu Fati. Untuk mesin gol Barca sudah pasti akan diisi oleh Robert Lewandowski sebagai penyerang sentral. Penyerang di sisi kiri akan diisi Raphinha, tapi Ferran Torres juga bisa ditempatkan di posisi penyerang kanan. Dengan skuad yang ada, mampukah Barcelona mempertahankan gelar juara Liga Spanyol dari rival abadinya Real Madrid, yang juga sudah memperkuat skuadnya untuk musim depan dengan mendatangkan pemain bintang seperti Jude Bellingham dan Arda Güler. Patut kita saksikan panasnya kompetisi Liga Spanyol 2023-2024. Siapa yang akan jadi pemenang dan siapa yang akan jadi pecundang? Buat fans Barca, apakah kalian sudah puas dengan pemain baru yang didatangkan? Apa harus tambah pemain baru lagi? Kalau datang pemain baru, apakah Barcelona bisa membayarnya? Silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah.